Halo guys, kembali lagi di podcast bareng SDE. Nah, sebelumnya izinkan aku untuk perkenalkan diri. Aku Ketua Jenderal Adi Dewasa dari Program Studi Sarjana Manajemen. Nah, untuk pada episode hari ini, aku akan membahas atau akan berbincang-bincang langsung kepada runner up mahasiswa berprestasi FEB UNER tahun 2024. Nah, untuk narasumber yang hari ini hadir sangat spesial karena beliau itu sangat cantik dan berprestasi, yaitu Kak Karina. Nah, halo semua, kenalin aku Nikola Putri Karina Sari, biasa dipanggil Karina. Aku dari manajemen angkatan tahun 2022 yang pada tahun ini dipercaya untuk menjabat sebagai keuangan 2 dari BSWSDI. Nah, aku ingin nanya nih, untuk kakak sekarang gimana sih kabarnya? Baik banget, apalagi kalau ketemu Mari, makin baik. Ternyata ada sisi positif ya? Iya, positif banget. Nah, lanjut guys, pada episode kali ini kan kita sudah tahu untuk membahas topik tentang atau sharing tentang mahasiswa berprestasi FEB UNER. Nah, boleh nggak aku nanya-nanya nih Kak? Boleh? Nah, oke. Untuk pertanyaan pertama Kak, ini kan kakak kan menjadi runner up mahasiswa berprestasi FEB UNER. Nah, aku mau nanya nih, apa sih yang mendasari atau latar belakang kakak bisa menjadi runner up mahasiswa berprestasi FEB UNER Kak? Oke, jadi aku itu sebenarnya orangnya suka banget ikut lomba. Nah, aku udah ikut lomba itu dari SD sampai SMA, itu udah sering banget ikut lomba. Dan di dunia kuliah ini aku ikut lomba lagi, tapi di bidang yang baru, yang mana dulu aku ikut lomba itu biasanya kayak olimpiade, terus aku ikut lomba penulisan puisi, menulis cerpen. Nah, sekarang aku ikut lomba di bidang yang baru, yaitu di kepenulisan ilmiah. Dan di suatu ketika aku waktu itu dapat juara untuk lomba esai, dan aku input prestasi aku di Cidox-nya Hima Manajemen. Nah, ketika ada pembukaan open recruitment dari Pilmapres FEB, itu Hima Manajemen meminta aku untuk mewakili prodi manajemen untuk menjadi salah satu finalis dan peserta dari Pilmapres FEB di tahun 2024. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang memotivasi, yang melatar belakangi di mana aku bisa ikut serta di ajang Pilmapres di tahun 2024 ini. Oh, berarti kakak emang udah ada privilege, jadi kan Hima Manajemen ini kan udah melihat, oh ini kakaknya ada potensi untuk naik gitu kan. Oh, berarti emang the best. Lanjut nih Kak ya, kalau boleh tahu apa sih motivasi yang mendasari kakak bisa untuk maju, padahal itu kan bukan dari kehendak kakak atau emang suruhan dari atau yang diminta oleh Hima Manajemen juga? Kalau yang memotivasi aku sebenarnya, nah latar belakangnya itu aku sebenarnya orangnya takut main di kandang. Kalau kalian biasanya dengar kan si jago kandang, orang yang jagonya di kandang sendiri. Nah, aku kebalikannya, aku tuh takut banget main di kandangku sendiri. Aku takut misal kalau aku kalah, itu aku bikin malu diriku sendiri, dan yang tahu aku kalah itu orang-orang yang aku kenal. Nah, itu yang aku takutin dari dulu. Jadi aku jarang banget main di kandangku sendiri. Aku jarang banget kayak ikut lomba di dalam univ ataupun di dalam sekolahku dari dulu gitu. Nah, dan ketika ada tawaran dari Hima Manajemen itu sebenarnya aku 50-50. Aku bingung antara apakah aku harus menerima atau apakah aku harus menolak, karena jujur aja itu aku takut untuk ketika aku join itu malah jadi bumerang untuk aku. Aku takut misal kalau aku join, aku berharapnya pasti itu bakal menjadi citra baik untuk diriku sendiri. Nah, aku takutnya bakal jadi bumerang dimana aku malu-maluin gitu misal. Itu bikin aku malu sendiri gitu. Nah, aku takut akan hal itu. Nah, yang memotivasi aku itu, aku sebenarnya di lain sisi percaya bahwa suatu peluang itu akan mendatangkan suatu peluang lainnya di masa depan yang akan lebih besar. Aku percayakan hal itu. Nah, aku jadinya berpikir apakah aku harus tetap stay di zona nyamanku ini, tetap stay bahwa aku ini takut untuk mencoba hal baru dan aku lepas peluang itu, atau aku coba aja keluar dari zona nyaman dan siapa tahu peluang yang aku kasih saat itu
akan membawa peluang yang lebih besar lagi di kedepannya. Nah itu sih yang memotivasi aku. Nah dari eksternal juga, dari keluarga dan teman-teman itu full support banget, yang mana mereka kayak bikin aku percaya diri, mereka berusaha bikin aku percaya bahwa aku bisa, dan mereka juga percaya akan kemampuanku, dan terutama juga dari Hima Manajemen yang udah mempercayakan aku itu juga full support banget. Ya itu sih yang bikin aku semakin termotivasi bahwa aku pingin membanggakan mereka, aku pingin juga kayak memenuhi ekspektasi mereka kayak gitu. Oh, saya tahu kakak ikut lomba ini dari apa sih kak? Kalau lomba pertama aku banget itu aku dari SD kelas 1. Aku dari kelas 1 SD udah ikut lomba yang beneran serius, ikut lomba gitu sih. Sampai saat ini. Oh, kalau baru tahu, saat SD itu lomba yang pertama kali kakak dapat itu apa, dan pas saat kuliah itu apa sih lomba yang pertama kali kakak dapat, dan bisa diceritakan mungkin dari latar belakang cara mendapatkannya itu. Jadi lomba pertama banget yang aku menangi itu aku juara 3 lomba baca puisi itu yang di sekota Denpasar yang diadain sama SD Cipta Dharma dulu. Nah itu dari sisi lomba non akademisnya ya. Kalau lomba akademis itu aku di kelas 3 SD itu aku pernah menang juara 1 lomba Olimpiade Matematika, IPA dan Bahasa Inggris yang diadain sama dulu tuh ada kayak lembaga bimbingan belajar yang namanya SMC atau Smart Matika College, yang itu tingkatnya adalah sekota Denpasar juga kalau nggak salah. Nah kalau untuk tingkat kuliah itu aku lomba pertama yang aku menangin adalah lomba esai, itu juara 2 di Universitas Erlangga tingkat nasional, yang mana itu adalah kemenangan pertamaku setelah aku kalah sebanyak 7 kali dalam mengikuti lomba. Jadi bahkan di saat 7 kali aku kalah itu pun aku sempat kayak ngedown gitu, aku kayak nggak mau lomba lagi. Kayak gimana ya, aku merasa nggak percaya diri banget karena aku udah terbiasa untuk menang. Jadinya aku kayak ketika aku kalah berturut-turut itu bikin aku benar-benar kehilangan kepercayaan diriku, dan aku kayak udahlah nggak mau lah aku ikut lomba lagi. Tapi pada akhirnya juga aku akhirnya tetap bangkit dan dapat kemenangan pertama. Oh, berarti kakak udah keren banget nih, dari kayak SD udah kecil-kecil cabai rawit nih. Iya, makasih. Nah itu kan tadi yang kakak ceritain 7 kali kakak gagal sebelum berhasil saat kuliah. Nah itu kan pastinya setiap orang kalau di posisi kakak pasti akan menyerah. Nah bagaimana sih kakak bisa memotivasi diri, bisa bangkit lagi sehingga bisa menjadi di titik ini kak, seperti itu kak? Jadi yang paling utama itu menurutku adalah support dari lingkungan sekitar. Malah terutama itu adalah orang tuaku, terutama ibuku itu yang selalu setiap aku kalah ibuku selalu bilang nggak apa-apa, coba aja lagi. Mungkin bukan rezekinya, mungkin nanti rezekinya bakal ada, tapi bukan sekarang. Itu yang selalu ibuku tanamin. Tapi selain support dari lingkungan eksternal, itu juga harus dari diri kita sendiri. Yang awalnya ketika ibuku ngomong nggak apa-apa, mungkin lain kali menang, itu aku nganggapnya kayak klise banget. Apa sih, ibuku nggak ngerti gitu loh rasanya kalah sebanyak itu. Awalnya aku nggak terima itu, tapi akhirnya ketika aku mulai sadar bahwa hidup itu nggak selalu di atas, hidup itu nggak selalu menang, hidup itu berputar kan. Nah mungkin rezekiku untuk menang udah habis di masaku sekolah, nggak ada yang tahu. Jadi sekarang aku harus lebih berusaha lagi untuk mendapetin juara di masa kuliah ini. Nah jadi aku kayak memotivasi diriku sendiri juga. Aku kayak aku berusaha bangkit juga. Selain itu yang paling penting bikin aku bangkit adalah ketika aku kalah yang kalah di kali ke-7 itu, aku merasa bahwa saat itu karyaku, waktu itu aku lomba esai juga. Saat itu aku merasa bahwa karyaku udah bagus banget. Menurutku itu udah bagus banget. Itu udah usaha maksimal yang aku bisa. Nah jadinya aku kayak penasaran gitu, apa sih yang bikin kalah padahal kan udah bagus. Padahal ternyata sebenarnya mungkin karyaku nggak sebagus itu menurut mereka. Mungkin itu cuma menurutku aja bahwa karyaku bagus. Nah jadinya aku kayak semakin evaluasi lagi karyaku sendiri. Aku berusaha lagi, aku belajar lagi. Aku tanya-tanya juga ke teman-temanku yang lain.
apa sih kira-kira yang kurang, apa sih sebenarnya ESA itu sebenarnya harusnya kayak gimana sih. Itu sih yang bikin aku termotivasi. Itu salah satunya adalah kayak rasa kepoku, kenapa sih kok aku bisa kalah gitu. Oh, berarti kakak keren bisa kayak misalnya introspeksi, bisa kayak belajar ke orang-orang gitu ya. Iya. Mantap sih kakak. Terima kasih. Nah, lanjut nih kak ya. Aku kan yang aku ketahui kakak kan sibuk nih antara organisasi, kampus, terus lomba lagi. Nah, kalau boleh tahu kakak gimana sih ngatur agar waktu efisiensi dan efektif juga antara organisasi, lomba, dan kegiatan sehari-hari? Jadi kalau menurutku itu organisasi, lomba, dan perkuliahan itu sama pentingnya. Tapi mungkin di setiap tugas itu ada bobotnya tersendiri kalau di aku. Yang mana aku pakai skala prioritas biasanya. Aku punya skala prioritas, yang pertama itu yang penting dan mendesak, yang kedua tidak penting tapi mendesak, yang ketiga itu yang penting tapi tidak mendesak, dan yang terakhir itu yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi aku bakal mengklasifikasikan tugas-tugas yang aku punya, yang mana sih yang kira-kira yang paling penting atau paling susah dan mendesak itu bakal aku kerjain terlebih dahulu, dan yang aku rasa masih bisa ditunda dan kurang mendesak itu bakal aku kerjain belakangan, sehingga dapat mengefisiensikan waktuku sendiri dan aku juga nggak jadi yang gampang burn out. Oh, berarti itu guys bisa ditiru mungkin dari strateginya yang dibagi menjadi kayak 3 gitu lah, kalian bisa kayak gitu. Nah, terus selanjutnya nih kayak kalau boleh tahu sih kakak saat ini ada nggak sedang mengikuti perlombaan atau emang lagi kosong tuh untuk saat ini? Kalau untuk saat ini aku ada ikut 2 lomba. Yang pertama itu aku ikut lomba esai lagi. Yang pertama ada aku ikut lomba esai berkelompok dan itu tingkat nasional, dan ada aku ikut lomba esai individu itu di tingkat internasional. Nah, itu sebetulnya aku ikut lomba esai internasional itu juga karena aku pengen lagi keluar dari zona nyamanku sendiri, yang mana aku dulu tuh takut banget segala sesuatu yang berbau bahasa Inggris, aku takut banget. Bahkan aku ikut Pilmapres itu mikir-mikir, salah satunya adalah karena presentasinya itu bahasa Inggris. Itu yang bikin aku takut ikut Pilmapres dulu, salah satu yang bikin aku takut. Nah, jadi aku pengen keluar lagi dari zona nyamanku dan aku mencoba hal baru lagi kayak gitu. Berarti kayak nyari challenging baru. Iya, nyari challenge baru. Nah, selanjutnya nih kak, aku pengen tahu dari diriku sendiri, kayak aku pengen nanya ke kakak, ada nggak sih perbedaan atau privilege dari mahasiswa berprestasi dengan mahasiswa umum? Kalau secara umum sih nggak ada bedanya, kayak ya segitu-segitu aja. Dari aku belum ikut Pilmapres sampai sekarang masih yang sama-sama aja, kayak nggak ada perbedaan yang menonjol lah gitu. Tapi kayak yang aku bilang di awal tadi, peluang yang datang ke kita itu akan membawa peluang lainnya yang lebih besar di masa yang akan datang. Contohnya kayak sekarang, kalau aku nggak ikut Pilmapres, aku nggak akan dapat peluang untuk jadi narasumber di pos ini. Nah, itu salah satu peluang yang aku maksud, dan mungkin itu adalah salah satu keuntungan atau privilege yang aku dapat ketika setelah aku mengikuti Pilmapres. Berarti kayak masih flat gitu ya, flatnya. Ya, segitu-segitu aja. Ya. Nah, terakhir nih kakak bisa memberikan saran atau pesan ke penonton, terkhususnya kepada maba angkatan yang baru. Sekarang kan masih naik ke maba nih. Mungkin kakak bisa memberikan pesan, saran dan motivasi untuk adik-adik biar bisa untuk berkembang lagi ke depan. Untuk adik-adik, aku berharap kalian juga fokus ke kuliah, walaupun kalian ikut di kedepannya, kalian ada kerja ataupun ada ikut lembaga, tapi kuliah itu penting. Ketika kalian menjadi mahasiswa, kuliah itu adalah yang utama. Nah, untuk kalian yang yang lagi mencoba ikut lomba ataupun yang pengen untuk ikut lomba, walaupun kalian udah kalah berkali-kali, udah jatuh berkali-kali, udah nangis berkali-kali, itu nggak apa-apa banget. Coba aja lagi, karena emang bener rezeki itu ada, maksudnya rezeki itu udah diatur. Mungkin kedengarannya klise kalau kalian lagi kayak sedih gitu, tapi sebenarnya itu benar, rezeki itu udah diatur. Dan siapa tahu mungkin sekarang kalian udah kalah sebanyak 5 kali, siapa tahu yang di percobaan ke-6 kalian menang. Nah, jadi kalau kalian nggak coba lagi, walaupun kalian di percobaan ke-6 menang, kalian nggak akan tahu kan kalau kalian bakal menang kalau kalian menyerah. Nah, itu sih. Dan selagi masih muda, aku harap kalian explore banyak hal. Aku harap kalian
keluar dari zona nyaman kalian, karena kalau kalian nggak keluar dari zona nyaman kalian nggak akan bisa berkembang gitu sih. Nah, itu kan best pesan dari Kak Karina. Nah, tadi merupakan pertanyaan dan jawaban terakhir dari Pods pada hari ini. Nah, poin yang kita bisa ambil pada episode hari ini, kita sebagai mahasiswa jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Dan kita sebagai mahasiswa, selagi kita menjadi mahasiswa, explore banyak hal untuk mendapatkan hal-hal yang positif dan berguna untuk kedepannya. Nah, semoga pada episode hari ini bisa memotivasi dan menginspirasi kepada penonton dari seri pada hari ini. Nah, sekian dari Pods pada hari ini. Nantikan untuk episode-episode selanjutnya. Sekian, terima kasih, bye-bye.